selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga sehat semua dalam kondisi seperti ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Ansyah, NIM 171550106, akan mempresentasikan ulang atau menjelaskan bagaimana cara menginstal SAM di laptop atau membuat localhost di laptop, dan nanti akan membuat database di laptop atau di komputer dan di sebuah web hosting gratisan seperti 000 web host. Jadi sebelum masuk instalasi pemrograman SAM, saya akan jelaskan dulu pengertian dari SAM. SAM adalah perangkat lunak atau software bebas yang mendukung untuk banyaknya sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsi SAM sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri beberapa program antara lain Apache HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP atau Perl. Program ini tersedia dalam GNU atau General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah untuk digunakan yang dapat menampilkan halaman web yang dinamis. Untuk mendapatkannya, SAM yang Anda dapat download langsung dari web resminya, dan kalian dan teman-teman sendiri bisa memilih versinya, mau versi berapa, terus dari PHP atau SQL-nya, dan yang paling penting adalah versi dari laptopnya, berapa bit, 32 atau 64 bit. Ya, setelah kita mengenal tentang apa itu SAM dan kegunaannya seperti apa, kita langsung masuk ke instalasinya. Instalasi SAM seperti yang diketahui sebelumnya, kalian harus menurut programnya dulu, versinya seperti apa dari laptop kalian, spek laptopnya juga harus disesuaikan. Di sini saya sudah menurut SAM dengan versinya Windows 32 bit dan PHP-nya adalah versinya 7.2 atau 7.2.3. Langsung minta double klik untuk instalasinya. Kita tunggu sampai ada pop up notifikasi untuk instalasi seperti ini. Kita tunggu sebentar hingga instalasi berlanjut. Oke, kita next. Jadi di sini ada tulisan selamat datang di SAM, program SAM ini. Di sini saya akan menjelaskan apa namanya struktur atau paket-paketnya yang ingin diinstal. Di sini ada server. Di server akan mencakup yang pertama adalah Apache, atau biasanya kita tuh menyebutnya tuh web service atau web server. Yang kedua ada MySQL, yang ketiga ada Filezilla FTP server, yang keempat ada Mercury Mail server, yang kelima ada Tomcat. Terus di sini ada program language seperti PHP atau Perl. Terus yang ketiga di sini adalah ada program language lagi PHP MyAdmin. PHP MyAdmin di sini biasanya untuk pembuatan database dan tabel-tabel yang akan dipanggil oleh sebuah program website dinamis ya. Terus yang di sini ada juga web analyzer. Di sini ada fact sendmail. Di sini saya contoh semua karena di sini akan kita gunakan atau suatu saat ada suatu keperluan tertentu ya dari teman-teman ya. Terus kita klik next. Di sini saya menyimpan sebuah program di directory C dengan folder SAM. Kita next lagi. Oke, kita next lagi. Setup is now ready to begin installing SAM on your computer. Jadi di sini program siap install di komputer atau laptop teman-teman. Kita klik next. Kita
kita tunggu sehingga instalasinya selesai. Oke, mungkin tadi ada beberapa potongan saya percepat karena instalasi SEM cukup lumayan lama, jadi saya percepat di sini hingga tahap akhir. Di sini sudah mulai creating installer, berarti sudah membuat folder-folder untuk SEM itu sendiri di dalamnya. Tinggal kita tunggu sebentar hingga instalasi selesai. Oke, finish. Di sini sudah selesai, instalasinya sudah komplit. Kita tinggal klik finish. Oke, kita save. Kita menggunakan bahasa Amerika. Oke, kita cek sebelumnya. Di sini. Oke, inilah struktur dari folder SEM itu sendiri. Terus dimana ketika kita untuk membuat website, folder, lebih tepatnya foldernya di mana, terus untuk menjalankannya seperti apa. Jadi folder untuk penyimpanan atau saat kita membuat website dinamis kita sendiri adalah di folder htdocs ini. htdocs ini adalah sebuah folder di mana ketika Anda menaruh sebuah file di sini, disinilah yang akan dibaca yang paling pertama. Folder apa? Katakanlah folder programnya latihan. Terus di dalam folder latihan ada script PHP itu sendiri yang akan ditampilkan, maka yang nanti akan pembuatan di ininya di linknya nanti ditulisnya latihan. Jadi yang dipanggil adalah foldernya, bukan dari filenya itu sendiri. Dari filenya juga bisa, jadi suatu kebutuhan itu kembali, jadi pakainya seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua, kita jalankan dari SAM-nya. Nah, di sini saya menggunakan Apache dan MySQL-nya saja karena yang dibutuhkan cuma ini. Jadi Apache sebagai web server, MySQL yang akan menjadi sebuah pembuatan database-nya nanti. Kita start semua, sudah check-in semua, oke. Oke, semuanya tadi kita telah belajar bagaimana cara menginstal SEM hingga menjalankan sebuah SEM, dan kita masuk ke PHP MyAdmin-nya seperti apa. Nah, yang kedua di sini adalah saya akan menjelaskan yang pertanyaan membuat sebuah database di web hosting gratis ya. Oke, langsung kita mulai. Bagaimana sih cara membuat web hosting gratisnya, dan membuat web hosting gratisnya itu di mana lebih tepatnya. Saya membuat web hosting gratis di id.00webhosting.com. Terus saya akan login menggunakan akun saya. Oke, saya sudah masuk ke lebih tepatnya kayak cpanelnya dari web host atau ya betul, cpanel dari web host dan domain saya sendiri. Di sini saya menggunakan domain sebagai Boze Coder. Nah, terus bagaimana cara saya untuk mengelola database-nya itu sendiri? Kita klik kelola website. Nanti ada beberapa fitur di sini. Terus bisa kita klik menu pengaturan website. Ya ini berarti kita klik tool, terus setelah tool kita buat database manager. Di sini saya sudah membuat sebuah database, tapi kita akan mengulang kembali bagaimana cara pembuatan database. Jadi ini akan saya hapus saja DB-nya. Saya hapus hingga tidak ada database itu kembali. Database telah dihapus.
Oke, kita buat database baru dengan nama databasenya adalah nama saya sendiri, Avandi, dengan user Avandi X234. Passwordnya tidak perlu diganti, kita kopas aja, terus kita buat database-nya, kita silang. Oke, sudah jadi, kita tinggal menunggu proses ininya aja hingga selesai. Kalau sudah selesai, nanti kita bisa buka dan klik sebuah database itu sendiri. Kita buat tabelnya di dalamnya seperti apa dan strukturnya mau bagaimana. Oke, kita tunggu sebentar. Memang cukup agak lama membuat create tabel atau database di webhost ini, tergantung koneksi jaringan teman-teman seperti apa di rumah. Oke, kita kelola, kita masuk ke phpMyAdmin-nya. Kita tunggu sebentar. Ya, inilah adalah sebuah phpMyAdmin dari web host itu sendiri. Dan ini database yang saya buat tadi, ada namanya, ada ID 15174670 Avandi. Kita klik. Nah, dalam proses perusahaan error. Oke, kita tunggu sebentar. Tadi ada error. Ya, di sini emang jaringan di rumah agak susah ya, soalnya sih ya saya menggunakan itu sendiri. Oke, kita di sini bisa membuat tabel, namanya misal contoh penjualan dengan jumlah kolom tabelnya ada 4. Kirim. Kita tunggu. Nah, di sini kita buat di sini, katakanlah yang pertama adalah ID, yang kedua nama, yang ketiga adalah nama barang karena di sini penjualan, yang keempat adalah jumlah barang. Dari ID-nya adalah kita menggunakan integer karena kita itu adalah sebuah angka. Namanya kita menggunakan varchar, nama barang kita menggunakan varchar. Varchar ID-nya cukup 5, kalau varchar bisa 50 dan 50. Nah, di sini adalah penggunaan auto increment. Auto increment di sini adalah sebuah pemanfaatan sebuah angka, biasanya ini hanya untuk primary key. Jadi angkanya itu akan selalu berubah dan bertambah secara terus menerus. Contohnya dari tabel 1 ketika kita membuat sebuah field atau inputan, ketika pertama kita menginputkan namanya dengan jumlah 1, nanti ketika inputan selanjutnya lagi itu akan berubah menjadi inputan yang kedua ID-nya, dan secara terus menerus itu akan berubah terus, dan kita akan sama dengan field sebelumnya. Oke, kita klik simpan. Oke, di sini sudah siap dengan tabel penjumlahan dengan strukturnya sebagai berikut. Ada ID, ada nama barang, dan jumlah barang. Di sininya kita lihat bisa dari strukturnya dengan ID integer menggunakan variabel integer berjumlah 5 karakter. Dengan nama di sini menggunakan variabel varchar dengan jumlah karakter 50 dan seterusnya.
bisa teman-teman lihat sendiri. Oke. Di sini saya akan menjawab perbedaan antara auto increment di local host database dengan web hosting atau web server seperti yang tadi kita buat. Jadi auto increment merupakan fitur pada database yang memungkinkan pengguna membuat angka unik yang dihasilkan secara otomatis dan berurutan untuk setiap record atau catatan baru yang dimasukkan atau diinput ke dalam tabel database tersebut. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi ketika ada inputan dia akan berubah sendiri. Biasanya itu jadi sistemnya itu dijumlah satu. Jadi ketika yang terakhir itu 2 ditambahkan 1, nanti angka yang berikutnya ketika file dimasukkan adalah angka 3 dan seterusnya, 3, 4, 5, 6 dan 7 sampai seterusnya. Dan kebanyakan orang menggunakan angka unik atau increment ini sebagai primary key atau kunci utama pada tabel database tersebut. Contohnya misalnya pada database dengan nama contoh tutorial yang dalamnya memiliki kolom atau struktur seperti tadi ada ID, nama, terus ada nama barang, terus jumlah barang, yang dimana bisa menjadi auto increment. Tentu saja yang menjadi auto increment adalah sebagai ID-nya, karena ini akan ditetapkan menjadi sebuah integer yang kita tetapkan tadi, jumlah karakternya adalah 5 digit seperti yang sudah dijelaskan. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya doakan untuk teman-teman semua dan sebagai bapak dosen juga bisa sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.